Di Gunung Hua, sekte itu dikacau setelah beberapa bom informasi dijatuhkan, termasuk kabar bahwa pedang dari keluarga Sichuan Tang akan tiba dan pengelolaan pasukan makanan ke Yunnan. Di tengah hiruk-pikuk ini, Hyun Yong, kepala keuangan sekte, justru terlihat senang dan santai, menyatakan bahwa kejutan seperti ini akan sering terjadi dengan adanya Chong Myung. Seorang murid membawakan bahan makanan seperti ayam dan belut untuk dimasak sebagai hidangan bagi para murid yang kelelahan, meskipun ada kebingungan mengenai bahan-bahan yang seharusnya digunakan. Sementara itu, ruang obat sibuk mempersiapkan bahan-bahan untuk pembuatan pil, namun terjadi kesalahan dalam penimbangan ginseng ungu. Tang Soso menyadari bahwa penyebabnya adalah timbangan lama yang memberikan angka yang tidak akurat, sehingga Unga, kepala ruang obat, segera merintahkan pembelian timbangan baru agar kesalahan tidak terulang. Di aula kedokteran Gunung Hua, para anggota bekerja dengan penuh tekanan untuk meracik pil vitalitas jiwa, sebuah pil yang sangat halus dan membutuhkan presisi tinggi dalam pembuatannya. Unga, kepala aula, menegaskan bahwa kesalahan sekecil apapun tidak akan ditoleransi karena nasib Gunung Hua dipertaruhkan. Sementara itu, Hyun Jong, pimpin sekte, terus datang berulang kali dengan berbagai alasan, seperti kebersihan ruangan dan cara penyimpanan bahan, menunjukkan kecemasan dan harapannya yang tinggi terhadap keberhasilan pembuatan pil ini. Prosesnya sendiri membutuhkan waktu 10 hari, jauh lebih singkat dibandingkan pil lain yang biasanya memakan waktu hingga 14 hari. Meskipun demikian, tekanan tetap besar, terutama karena kegagalan akan membuat Chong Myung harus kembali ke Yunnan untuk mencari bahan lagi, sesuatu yang menakutkan bagi mereka semua. Setelah kembali dari perjalanan ke Yunnan, Baek Cheon dan yang lainnya terkejut melihat murid-murid Gunung Hua tampak stagnan dalam pelatihan mereka. Dengan semangat yang baru terbentuk, Baek Cheon mulai menerapkan disiplin ketat, menegur murid-murid kelas 2 dan 3, termasuk Baek Sang, karena kurangnya kemajuan mereka. Sementara itu, Yun Jong dan Jo Gul juga ikut memperketat latihan, memaksa para murid untuk berlari ke puncak gunung berkali-kali. Para murid bingung dengan perubahan sikap para senior mereka, terutama karena biasanya Chong Myung yang bersikap keras, tetapi kali ini Baek Cheon dan Yun Jong yang menjadi pemimpin dalam pelatihan yang berat. Perubahan ini terjadi karena pengalaman mereka selama di Yunnan, di mana mereka menghadapi pertarungan keras, menyaksikan kekuatan sejati, dan memahami standar baru dalam seni bela diri. Selain itu, efek pil vitalitas jiwa juga telah meningkatkan kondisi fisik mereka, membuat mereka semakin menyadari kelemahan murid-murid yang ditinggalkan di Gunung Hua. Dengan tekad baru, mereka berjanji dalam 3 hari akan membentuk kembali murid-murid Gunung Hua agar lebih kuat, sesuai dengan standar kekuatan yang telah mereka saksikan. Chung Myung menyadari bahwa metode pembuatan pil vitalitas jiwa membutuhkan ki yang dimasukkan ke dalam panci. Tetapi panci besi biasa tidak dapat menahan energi tersebut dan retak setiap kali diuji. Hyun Jong dan Unggak mencoba mencari solusi, termasuk menggunakan besi dingin, tetapi menemukan bahan yang cukup kuat dalam jumlah besar terbukti sulit. Saat mereka merasa buntu, Chung Myung tiba-tiba teringat bahwa ia mengetahui lokasi di mana mereka bisa mendapatkan besi dingin milenial dalam jumlah besar. Dengan percaya diri, ia menyatakan bahwa ia akan membawanya keesokan harinya, membuat Hyun Jong dan Unggak terkejut dan menatap dengan penuh ketidakpercayaan. Namun, bagi Chung Myung, ini hanyalah tantangan lain dalam serangkaian masalah yang terus muncul, yang harus ia selesaikan demi kemajuan Gunung Hua. Larut malam, tanpa sepengetahuan siapapun, Chung Myung menyelinap ke belakang kediaman pemimpin sekte dengan pakaian serba hitam, tertawa kecil karena akhirnya menemukan solusi yang selama ini luput dari perhatiannya. Di hadapannya terbentang gunung kecil yang menyimpan rahasia besar, tempat di mana besi dingin milenial disembunyikan. Dengan pedangnya, ia menggali tanah, menemukan pintu masuk ke tempat penyimpanan rahasia, dan akhirnya menghadapi besi yang keras dan kokoh. Dengan sekali tebasan, ia berhasil memotong sepotong besar logam, tetapi sialnya, pecahan besi jatuh dan menimpanya, membuatnya mengutuk dan mengelus kepalanya yang sakit. Saat melihat hasil potongannya, ia menyadari bahwa besi tersebut lebih tipis dari perkiraannya, sehingga ia tidak bisa langsung menggunakannya untuk membuat pot.
satu-satunya solusi adalah membentuknya sendiri. Tugas yang bahkan sekte lain pun mungkin kesulitan melakukan. Menyadari bahwa tidak ada pilihan lain, ia mulai memanaskan besi dengan kinya sendiri dan memukulnya berulang kali dengan tangan kosong sambil mengeluarkan keringat dan merasakan panas yang lain. Ia terus memukul besi itu dengan penuh tekad, membuktikan tidak akan menyerah begitu saja. Chung Myung menghabiskan malamnya mencuri besi dingin milenial dari penyimpanan rahasia Gunung Hua, lalu menempa pot besar dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, Ungak yang awalnya skeptis terkejut saat menemukan pot tersebut yang terbukti jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan, bahkan mampu menghancurkan pedangnya. Para tetua Gunung Hua termasuk pemimpin sekte Yunjong berkumpul untuk menguji pot tersebut. Dan dengan penuh semangat mereka menyadari bahwa pot itu bisa digunakan untuk membuat pil yang mereka butuhkan. Ungak memulai proses pembuatan pil dengan para tetua memasukkan ki mereka ke dalam panci. Saat menyadari bahwa proses ini akan memakan waktu 10 hari penuh tanpa henti, para tetua mulai panik, tetapi Chung Myung dengan penuh semangat mendorong mereka untuk terus berjuang demi Gunung Hua, meskipun itu berarti mereka harus bekerja tak tidur. Balai pengobatan Gunung Hua, yang sebelumnya dianggap tidak berguna karena para murid jarang terluka, kini menjadi pusat perhatian saat mereka berusaha membuat pil vitalitas jiwa. Ungak dengan mata merah dan tubuh lelah terus mengaduk ramuan di dalam pot, sementara Hyun Jong, Hyun Sang, dan para tetua lainnya mengalirkan ki mereka tanpa henti selama 9 hari. Mereka nyaris kehabisan tenaga, tetapi tetap bertahan karena tekad mereka untuk menyelesaikan pil ini demi masa depan sekte. Hyun Yong membantu mereka dengan memberi makan langsung di tempat, mengingatkan mereka tentang kesulitan yang mereka hadapi 3 tahun lalu, yang semakin membakar semangat mereka. Dengan hanya 1 hari tersisa, mereka menguatkan diri meskipun tubuh mereka hampir runtuh. Aroma pil semakin kuat, menandakan prosesnya hampir selesai. Saat mereka berjuang di ambang batas kemampuan mereka, suara tenang terdengar di belakang mereka. Chung Myung, yang dengan santai mengunyah dendeng, menyaksikan mereka dengan ekspresi santai, seolah semua usaha keras mereka bukanlah sesuatu yang sulit. Saat para tetua Gunung Hua berjuang mempertahankan stamina dan ki mereka demi menyelesaikan pil vitalitas jiwa, Chung Myung dengan santai mengunyah dendeng di samping mereka membuat suasana semakin frustrasi. Meski kehadirannya awalnya dianggap tidak berguna, ia justru memperingatkan mereka agar tetap fokus. Namun, kelelahan akhirnya mengalahkan mereka satu persatu. Ungak yang telah mengaduk ramuan selama berhari-hari tiba-tiba kehilangan kekuatan, diikuti oleh para tetua yang pingsan akibat kelelahan ekstrem. Di saat krisis, Chung Myung dengan sigap mengambil alih, mengaduk ramuan dengan satu tangan, dan menyalurkan ki dengan tangan lainnya, menunjukkan keahlian luar biasa yang mengejutkan Hyun Yong. Dengan konsentrasi penuh, ia memahami esensi pil tersebut, mengolahnya dengan ki murninya. Pada saat itu, Hyun Jong menyaksikan cahaya 5 warna bersinar dari punggung Chung Myung. Para tetua Gunung Hua hanya bisa menyaksikan dengan takjub saat Chung Myung tetap dalam keadaan trans, mengaduk panci dengan 5 ki berwarna di belakangnya. Meski awalnya tugas ini memerlukan 3 orang, Chung Myung mampu melakukannya sendirian selama sehari penuh, suatu pencapaian yang di luar pemahaman mereka. Perlahan, cahaya 5 warna mulai bersinar dari dalam panci, menandakan keberhasilan proses tersebut. Saat aroma kuat pil vitalitas jiwa menyebar, para tetua semakin terkejut melihat bagaimana Chung Myung memahami dan melampaui resep asli Yakson. Dengan ki murninya yang menyatu dalam proses, ia menciptakan harmoni sempurna antara 5 elemen, air, api, kayu, logam, dan tanah, lalu menambahkan 1 elemen baru, yaitu jalan Tao. Dalam panci itu, ia bukan hanya menyempurnakan ciptaan Yakson, tetapi juga memberikan sentuhan filosofinya sendiri. Saat proses berakhir, cahaya 5 warna bergabung menjadi warna ungu lembut, menandakan kesempurnaan pil yang telah dibuat. Dalam kondisi kelelahan, Chung Myung mundur selangkah, menyadari bahwa ia baru saja menciptakan sesuatu yang melampaui ekspektasi siapapun. Saat Chung Myung melepaskan genggamannya, spatula jatuh, tetapi dia tak menyadarinya karena terpesona oleh apa yang telah diciptakannya. Para tetua dan Ungak menatap dengan tegang, menunggu hasilnya. Ketika Hyun Jong bertanya bagaimana hasilnya,
Chung Myung awalnya menyatakan bahwa pil vitalitas jiwa telah gagal, membuat para tetua terkejut dan putus asa. Namun dia segera menyadari bahwa pil yang telah ia buat bukanlah kegagalan, melainkan sesuatu yang berbeda. Pil langit ungu, pil luar biasa yang sebelumnya telah hilang dari dunia. Para tetua terdiam sejenak sebelum akhirnya bergegas melihat ke dalam pot, memastikan bahwa keajaiban itu benar-benar nyata. Ketika mereka melihat cahaya ungu yang terpancar dari pot, kegembiraan pun meledak. Hyun Yung dalam kebahagiaannya mengangkat dan memutar Chung Myung di udara, sementara Hyun Sang menangis terharu. Hyun Jong pun merasakan emosi mendalam, menyadari bahwa tanpa kehadiran Chung Myung, Gunung Hua mungkin tak akan bertahan hingga saat ini. Namun, di tengah perayaan, Chung Myung dengan cepat mengingatkan mereka bahwa pekerjaan belum selesai. Pil itu masih perlu dibentuk dan dikeringkan. Dengan semangat baru, para tetua segera bergerak mengikuti arahannya, menunjukkan bahwa kendali kini ada di tangan Chung Myung. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.